Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pangersa Bapak Kepala TU Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, anu pribados dihormat pangersa Kepala Man 1 Tasikmalaya anu angkat KMTSN 1 Tasikmalaya jalaran seueur jabatan, wargi-wargi sadayana, guru-guru, bapak-bapak, ibu-ibu karyawan Man 1 Tasikmalaya, oge para siswa-siswi teu hilap, orang tua siswa-siswi kelas 12 Man 1 Tasikmalaya, secara khusus orang tua wali santri anu putra putrina tiasa nalar Al-Quran. Alhamdulillah ngupingkeun sambutan di awal Man 1 Tasikmalaya seueur prestasi anu diperoleh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hal eta mangrupikeun karunia sareng rahmat Allah anu kedah disyukuri, bahkan disikapi ku sikap anu sae mangrupi bunga semata-mata ku sabab karunia jeung rahmat Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Taratuman di kaca jadi kalah dekat ciri nu karasek nu geulis mah tara kaciri ti baheula teh. Ya Allah. Sim abdi salah sawios anu ngiring bingah tina prestasi keberhasilan eta selama dikaitkan sareng karunia rahmat Allah. Apa minta terkait kadinya sim abdi teu ilu-ilueun. Alhamdulillah Man 1 Tasikmalaya berkembang pesat, khusus ke para siswa plus santri tangtosna oge anu berprestasi tiasa nalar Al-Quran. Sikap urang tangtos merasa bahagia, ngiring bingah, oge salut karena prestasi eta. Akan tetapi sisi negatif lainnya harus diperhatikan. Sisi negatif yang dimaksud adalah dari kalangan sahabat ada seorang nama yang keren, Abdurrahman bin Mulzam.
Al-Qur'annya tertalar sebagai salah satu qurra, diangkat di zaman Khalifah Umar bin Khattab sebagai guru besar Al-Quran untuk mengajari masyarakat Mesir. Dan Umar menitipkan fasilitas yang cukup kepada Amr bin Al-As. Akan tetapi hafalan Al-Quran itu tidak menjamin dia untuk husnul khatimah, karena dialah pembunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan pedang yang diracuninya. Sayyidina Ali kita tahu sebagai khalifah yang keempat, mantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Tapi di akhir hayatnya dibunuh oleh seorang Abdurrahman bin Mulzam yang tertalar Al-Quran. Nah, itu kekhawatiran bahwa rasa simpati dan kasih sayang. Jangan sampai kalian, anak-anakku, menjadi generasi Abdurrahman bin Mulzam. Al-Qur'annya tertalar, tapi dia menjadi orang yang merasa paling benar, paling Islam, yang terkenal dengan aliran Khawarijnya. Dan di seluruh dunia gerakan itu sudah ada, termasuk di negara kita. Kita harus waspada. Dan ini tidak menyalahi dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa ada sekelompok orang di mana Al-Quran hanya sampai kepada kerongkongan saja. Ila tarquwatihi, hanya sampai kepada kerongkongan, tidak melewati, terus masuk ke dalam hati, menjadi sinar untuk anggota badannya dalam berucap, bersikap, dan beramal. Itu sudah ada dari nabinya, kelompok orang yang Al-Quran hanya sampai kerongkongannya saja, tidak lewat, terus menembus ke dalam hatinya. Na'udzubillahi min zalik. Jadilah penghafal Al-Quran yang bisa memahami Al-Quran dan menjadikan bekal untuk amal. Semoga demikian keadaannya. Jadi sekali lagi, tolong anak-anakku sekalian, jaga Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya sampai di kerongkongan, tapi masuk ke dalam hati. Jangan sekali-kali menjadi generasi Khawarij. Di kaca ya sanes nurutan Mang Adi ya. Normal kene dah, normal. Iya mah dalam rangka naon ngajaga ya, naon teh tina HP teh radiasi, terutama radiasi nu garilis teh. Geus payu kok, geus payu, aduh. Manyai dina nasihat, idza ra'a ahadukum imra'atan hasna falyati ahla fa innal bud'a wahid. Ai dina praktekna luak lieu wae. Dekaci itu ilatar kuatihi beureun eta mah gitu. Nepi kana genggerong gitu. Dalam kesempatan ini waktunya sudah hampir setengah 12, jadi tidak akan lama. Tolong dengarkan apa materi yang disampaikan
Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, yang pertama, hidup dan kehidupan kita, nasib kita semua, sumbernya hanyalah Allah. Ya, itu yang pertama. Qul kullun min indillah. Katakanlah Muhammad, semuanya juga berasal dari Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 78. Ini tentu ada terutama berhubungan dengan anak-anakku sekalian. Prestasi yang dicapai selama di sekolah, didampingi pesantren, seperti ini adanya. Termasuk di dalamnya itu. Semuanya sudah terjadi, itulah bagian yang diberikan oleh Allah. Akan tetapi kita tidak berhenti di sana. Justru harus melakukan introspeksi. Selama ini yang telah dicapai oleh kita itu apa? Baik atau buruk? Kalau baik, kita syukuri. Kalau jelek, kita bersabar. Kadang-kadang bersabar dengan merubah sikap. Kalau di sekolah dan pesantren belajarnya kurang semangat, berarti harus diubah. Saya harus semangat, lebih semangat lagi. Dengan pengakuan semuanya dari Allah, tapi saya harus berupaya. Dan hasilnya semua itu dari Allah. Kita kenal, guru-guru telah menjelaskan bahwa qadar itu khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ketetapan, ketentuan Allah, baik dan buruknya, semua datang dari Allah. Jadi kita hanya menjalani qadar Allah. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membenarkan kita tinggal diam tanpa upaya. Kita harus berupaya. Jadi apa yang telah kita capai, yang telah menimpa kita, jangan puas kita berada di sana untuk lebih baik, lebih maju dan berprestasi. Mengapa demikian? Pengakuan semuanya dari Allah, karena kita itu bukan apa-apa. Kita ini manusia lemah yang diciptakan oleh Allah dari sperma. Jadi daya alasan ke pepedeng kerengogoan gitu ya. Daya. Kina sperma tepirake. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kamu yang lebih luar biasa penciptaannya, atau langit yang kami telah sempurnakan bangunannya? Nah, dibandingin dengan langit, orang bukan apa-apa ya. Di teangan di Google oke teu kapanggih gitu, nu aya dengan kur masjid paling lagi kecamatan gitu. Orang maduka di mana gitu, teu asup gitu. Ya memang kita lemah. Wa ma tasya'una illa an yasha Allah Rabbul Alamin. Aranjeun moal bisa ngeretegkeun hate, kecuali upami Allah ngersakeun. Allah ditegaskan di akhir ayat Rabbul Alamin. Jadi apa bandingannya antara kalian semua dengan Allah Rabbul Alamin? Haranjeun moal bisa ngeretegkeun naon-naon dina hate kecuali upami dikersakeun ku Allah. Dalam ayat yang lain, wa ma tasya'una illa an yasha Allah,
innallaha kana aliman hakima. Diakhiri dengan ayat itu dalam surah Al-Insan ayat 30. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kalau tadi dalam surah At-Takwir ayat 29. Dengan demikian kita harus merasakan diri bahwa tidak punya kemampuan apa-apa kecuali Allah menghendaki. Kita tidak tahu apa-apa kecuali Allah memberi pengetahuan. Allahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, kalian itu tidak tahu apa-apa kecuali orang yang diberitahu oleh Allah, kecuali orang yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk merencanakan sesuatu, ngeretegkeun dina hate, kemudian berbuah. Karena itu diharapkan kalian semua tidak sulit mencari jurusan apa yang harus saya pilih. Setelah keluar dari Aliyah ini harus kemana saya? Diharapkan tidak terlalu sulit. Caranya dengan mengikut sertakan Allah. Allah yang maha segalanya, Allah yang maha tahu, Allah yang maha besar, Allah yang maha sempurna, hadirkan dalam hati kita dengan harapan Dia akan memberi bimbingan kepada kita. Kita akan senang, akan tenang kalau sudah seperti itu, kalau memang keyakinannya hanya Allah yang berkemampuan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Rabbmu yang maha mencipta segala sesuatu yang Dia kehendaki, kita sudah tercipta, termasuk dalam sesuatu itu. Wa yakhtar, dan memilih mana yang masuk dalam ranking 1, mana yang juara, mana yang harus menjadi mahasiswa jurusan anu, jurusan itu, jurusan ini, mana yang harus melanjutkan nyantren lita'ammuq fil ulum ad-diniyah, untuk memperdalam agama. Semuanya Allah yang menentukan, memberi kesempatan untuk belajar di jurusan itu, jurusan ini, memberi kesempatan untuk melanjutkan belajar di pesantren. Semuanya Allah. Kalau ada yang ragu, Allah menyatakan maka lahumul khiyarah. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan apapun. Tadi oge wa ma tasyauna illa an yasha Allah Rabbul alamin. Kalau ada orang yang merasakan saya mampu menentukan dan maha memilih, subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Jadi perasaan kita harus dibersihkan dari gangguan, kotoran-kotoran yang menjadi virus mengganggu kepribadian kita. Semuanya lurus kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa kita bukan apa-apa tanpa Allah. Karena itu hadirkan Allah dalam segala aktivitas dan prestasi. Kalau
yang dibacakan tadi adalah ayat-ayat hakikat bahwa sepenuhnya ada dalam genggaman kekuasaan Allah. Itu ayat-ayat hakikat kita telah diajarkan oleh guru-guru untuk memahami tentang syariat, yakni upaya-upaya yang harus sesuai dengan tuntunan syariat. Karena itu terkenal dengan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah al-qiyam bimuqtadas syariah wal wafa'u bihaqqil haqiqah. Melaksanakan tuntutan syariat dan memenuhi hak hakikat. Wilujeng Sumpeng apa Pak Kiai Muda, Kiai Ali Abdul Khalik yang banyak membaca berbagai kutub Islamiyah. Oh, masalah ini dalam kitab anu halaman saanu, masalah ini dalam kitab anu halaman saanu karya anu, kita tak anu aja ku bali gitu kan. Duka maktabah samilah na itu dua kata larang tanya 8.234 duka sabara gega. Jadi sekali lagi tadi ayat-ayat tentang hakikat anak-anakku sekalian, kita mengikut sertakan Allah, dan itu sudah digembar-gemborkan. Mengikut sertakan Allah bagaimana di Sukamana atau Sukahideng sudah digembar-gemborkan, bukan meyakini Allah ada dalam hati kita, zatnya bukan, gambarannya seperti tadi. Yakini bahwa kita manusia lemah yang tidak berkemampuan apa-apa kecuali oleh Allah, diberi pengetahuan, diberi kemampuan. Karena itu harus digabungkan antara hakikat dengan syariat. Al-qiyam bimuqtadas syariah wal wafa'u bihaqqil haqiqah. Jadi jurusan mana yang akan saya tempuh? Hadirkan Allah, berkomunikasi dengan Allah, kemudian bermusyawarah dengan orang tua, lihat kemampuan kita, di mana cocoknya kita, kemudian kita ikut tahapan-tahapan upaya, tapi harus sesuai dengan tuntunan syariat. Jangan main uang, main itu, main ini, mulus ke sana. Selanjutnya anak-anakku sekalian, setelah kalian dibentuk oleh Allah, dicetak oleh Allah sebagai manusia keluaran Mansatu Tasikmalaya, dan itu hanya Allah yang mampu mencetak saudara sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang yang soleh. Madrasah aliyah, pesantren hanya berupaya, kemampuan mencetak itu hanya di tangan Allah. Kalian telah berupaya, dan memang Bapak juga mengharapkan kalian sebagai generasi yang saleh salihah, ya, generasi yang saleh salihah sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Bisa dibaca dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Jadi upayakan oleh kalian semua, apapun tindakannya, sikapnya sekecil apapun, bernilai amal saleh. Kita harus ingat, sebentar lagi kita akan bertemu dengan Allah. Mengapa sebentar lagi? Ya, paling usia kita sampai 100 tahun lah, mau kolot-kolot teuing ya.
Pak Dio sojak jam gitu. Wah, mapahna oge bangun teas ya. Anu mencetan oge taluk cenah. Abdi mah taluk Pak meuselan Pak Adi kunaon. Wah, teas cenah ieu. Kunaonnya olahraga cenah ieu. Oh gitu. Bapak mah dacan nyobaan meuselan Pak Adi. Dan memang asana bangun teas gitu. Pak Adi. Ya. Yaitu saya tahu karena anak angkat saya itu mulai kelas 2 MTSN menibelewuk datang ke dia ayeuna mah geus jadi guru aliyah mah beuki kasep jadi tengerakeun bapana gitu. Alhamdulillah. Beramal soleh ya, upayakan itu sebagai apa bekal untuk bertemu dengan Allah. Anak-anakku sekalian, ketahuilah bahwa kesuksesan yang hakiki adalah kesuksesan akhirat. Jangan ragu-ragu. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah kesuksesan di akhirat. Kesuksesan di dunia belum tentu menjamin sukses di akhirat. Apa artinya sukses di dunia, di akhirat disiksa? Dan kesuksesan akhirat itu tidak akan mendapatkan apa-apa dan bukan apa-apa dibanding dengan kesuksesan akhirat yang hidupnya abadi. Ya? Nah, karena itu ingat selalu dimanapun kamu berada harus memelihara nilai-nilai ketakwaan. Ikeun we pamuda anu mutakin oge teu naon lah, ya. Itu. Karena kita mempunyai guru besar, ya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu guru besar kita. Rasul itu menyatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu berada di sini, sambil memberikan isyarat kepada dadanya sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna. Jadi takwa memalka ciri. Da'ayana dina dada, dina hate. Itu nu disebutkan dada, nu dimaksud hate, ya, 3 kali. Artinya memang takwa itu, ketakwaan itu tempatnya hati, tapi diekspresikan dalam bentuk imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Itu diekspresikan dalam bentuk pelaksanaan perintah, menjauhi larangan. Itu ekspresi dari takwa. Ketakwaan itu dalam hati. Amal soleh, pelihara nilai-nilai ketakwaan dimanapun kita berada. Kemudian terhadap guru, jangan sekali-kali meninggalkan dosa. Kita harus meminta maaf dan doa. Beserta teman-teman juga semua harus saling membebaskan dosa berdosa. Ingat, dalam pengadilan akhir nanti ada orang yang datang dengan membawa pahala puasa, sholat, puasa, zakat, tetapi pernah berbuat dolim semasa hidupnya di dunia. Ini pengadilan Allah, tidak bisa neko-neko. Kalau diputuskan ini banyak waktu di dunianya berbuat dolim, kebaikan orang ini akan diberikan kepada orang-orang yang pernah didoliminya. Ternyata kalau amal baiknya sudah habis sebelum selesai, maka kejelekan orang-orang yang pernah didoliminya ditumpahkan kepada orang itu. Jadi orang itu sudah tidak punya kebaikan. Yang ada hanya kejelekan pribadi dan kejelekan orang-orang yang pernah didoliminya.
Akhirnya faturiha finnar, dia dilemparkan dalam api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Itu yang disebut dengan hadisul muflis, hadis orang bangkrut. Jadi jangan sampai seperti itu. Hak adami di antara kita harus dibenahi, saling membebaskan dosa, dan juga jangan terlalu pandai membuat kesalahan dan dosa terhadap orang lain. Itu lamun ulah total mah gitu nya, besok aya wae salah, termasuk kepada pemerintah yang sudah sah. Kenaon yang jalengan dosa mating membenahi diri, mun arek amar ma'ruf laksanakeun versi syariat Islam, ya ulah versi hawa nafsu gitu. Ayat cerita kisah anu menarik, wa asna jelema anu gede dosa ka Presiden Jokowi, nya begung kerempeng, nya ali mantan tukang mebel gitu, engke di mahsyar di pilarian kamana rek menta hampura. Sabab ari hak adami mah kudu ada tadaruk, kan kudu aya tadaruk nyusulan gitu, teu hacit kudu disusulan kumaha neanganana gitu, nya kerempeng nya alit gitu kan. Nah itu bahayana gitu, boro-boro bisa kagambarkeun kemudahan di mahsyar itu. Ada yang bermandikan keringat sampai dengan batas mata kaki, nepi kana tuur, nepi kana pingping, kana bujal, aya anu nepi kana cepil, nepi kana baham. Itu kesulitan mahsyar. Ieu kudu neneangan jelema rek menta hampura lah, mating jelema solehnya jadi jelema nu bager gitu kan. Mudah-mudahan kalian memperoleh kesuksesan dunia, terutama akhirat, dihiasi dengan nilai-nilai ketakwaan dan kesolehan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukabi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indika. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indika. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indika tahdi biha qulubana wa tajma'u biha syamlana wa talumu biha sya'thana wa taruddu biha ulfatana wa tuslihu biha dinana wa tahfadu biha ghaibana wa tarfa'u biha syahidana wa tuzakki biha a'malana wa tubayyidu biha wujuhana wa tulihumuna biha rusdana wa taqdilana biha hawaijana wa ta'simuna biha min kulli su'. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufr wa nas'aluka rahmatan nanalu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-fawza inda liqa. Allahumma inna nas'aluka al-fawza inda liqa wa sabra indal qada wa manajil as-suhada wa aisa suhada wa nasra 'alal a'da wa murafaqatal anbiya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.